Renungan Hari Rabu 19 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28 tahun A. Kecaman Yesus kepada orang yang berlaku jahat. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 21 sampai 30a. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Saudara-saudariku terkasih, salah satu tindakan kejahatan yang harus diwaspadai dalam hidup bersama adalah sikap kemunafikan. Orang yang munafik selalu berusaha untuk menjadi baik dan menarik perhatian orang lain. Prinsip hidupnya tidak jelas. Sikap ini yang sangat berbahaya dan perlu diwaspadai dan bahkan harus dijauhkan. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan dua kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena sikap kemunafikan mereka. Pertama, mereka tampilkan dirinya secara baik, tetapi mereka adalah pembunuh para rasul dan para nabi. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Yesus terang-terangan menuduh bahwa nenek moyang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah pembunuh para rasul dan para nabi. Maka mereka hendaknya tidak bersikap seperti nenek moyang mereka, tetapi berusaha untuk membaharui sikap dan tindakan mereka. Tradisi kejahatan harus dijauhkan dan mereka harus lebih mengutamakan kasih di atas kejahatan, kasih di atas tindakan ketidakadilan. Orang-orang Farisi dianggap oleh Yesus menutupi semua kejahatan itu dan menunjukkan diri sebagai orang yang baik dan orang yang benar. Maka ia tegas mengatakan, kamu mengaku bahwa kamu mendukung perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Maka atas tindakan ini, Yesus juga menunjukkan kepada mereka konsekuensi yang harus mereka terima. Mereka akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai ke darah Zakaria. Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Artinya, mereka yang berlaku tidak adil, mereka yang melakukan tindakan kejahatan, yang berbohong dan menutupi segala kejahatan itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Kebenaran dan keadilan Allah akan ditegakkan untuk menghukum mereka. Saudara-saudariku terkasih, kecaman yang kedua adalah Yesus menilai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pintar untuk mengajarkan, tetapi tidak dapat melaksanakan apa yang mereka ajarkan dalam hidup dan dalam karya pelayanan mereka, sikap dan tindakan mereka. Maka ia tegas mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Kecaman Yesus ini bertolak dari kenyataan bahwa ahli-ahli Taurat diberi kepercayaan untuk menjadi pengajar hukum Taurat, untuk menunjukkan bahwa praktek yang benar adalah, hukum Taurat yang benar adalah berlaku adil dan jujur, tetapi mereka sendiri tidak berlaku adil. Mereka bahkan berusaha untuk menjauhkan orang dari tindakan kasih. Mereka berusaha untuk membinasakan kasih dan menumbuhkan ketidakadilan
dengan sikap dan tindakan mereka yang jahat. Mereka hanya pintar berbicara, tetapi lemah dalam penghayatannya. Mereka menjadi ahli hukum, tetapi sikap mereka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni menegakkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara-saudariku terkasih, dua kecaman Yesus ini juga sangat relevan bagi kita pada saat ini. Kita tidak pernah membunuh para nabi dan para rasul, tetapi sikap dan tindakan kita seringkali membunuh warisan para nabi dan para rasul. Dengan sikap ketidaktaatan kita berlaku tidak adil terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Karena itu, kita diminta untuk senantiasa berusaha untuk menegakkan hukum, tradisi, iman yang telah diwariskan oleh para rasul kepada kita. Kedua, kita menerima status sebagai orang tua, imam dan gembala, tetapi seringkali kita tidak menjadi model bagi anak-anak kita. Kita pintar berbicara, tetapi kita lemah dalam sikap dan perbuatan kita. Maka semoga dengan sabda Tuhan hari ini, kita senantiasa diteguhkan untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan. Itulah yang harus kita wariskan dan kita pelihara dalam hidup dan karya pelayanan kita. Amin.